Tapi kayak when you're 22, 23 kayak you have so many time, the energy, all the people that you want to meet, you want to learn. So I think it was about using the privilege. Hi, this is Farina Situmorang and you're listening to Over Coffee Podcast. Hai semuanya, welcome back to Over Coffee with me, Farina Situmorang. Thank you Over Coffee, presented by Pensive. Pensive is an AI cyber technology company that empowers organizations. Dan thank you juga hari ini kopi kita dari Index Coffee. Thank you. Hey, thank you Index Coffee. Thank you Index Coffee. Nah hari ini kita udah ditemenin nih sama Hana Keraf. How are you Hana? Good. How are you? Kita belum pernah ketemu ya in person ya. Ini akhirnya, padahal kita udah pernah ngobrol ya sebelumnya. Online, waktu zaman-zaman pandemi ya. So, kamu boleh ceritain nggak sekarang sibuknya apa? Yes, so Happy New Year by the way. Happy New Year. Sekarang lagi banyak, I think continuing dari tahun lalu sebenarnya fokus di my second company. So it's a sister company of Duanyam. Duanyam is a social enterprise. We based in the Eastern Indonesia where my roots are. And this year Duanyam actually entering our 10th year. Jadi satu dekade. Wow. We're one of the leading and I think yang cukup strong ya, 10 tahun as a social enterprise di Indonesia. Dan dari 2-3 tahun terakhir sih aku lebih fokus ke sister company-nya Duanyam, namanya Kreologi. Which di situ we work with micro, ultra micro companies, small medium enterprises. Dan majority ada di Eastern Indonesia sih. So we're looking into building more Duanyams. Nah, Duanyam udah 10 tahun tapi masih jalan nih, jadi masih continue on. Masih going stronger. Good. We're moving on the torch ke the younger leaders. We want to make, karena Duanyam has limitation in weaving products only. And then we see ternyata when you want to work with more communities, anak-anak muda yang ada di daerah-daerah third and fourth tier cities, nggak bisa nih hanya dari anyaman kan, we have to look into food. Seperti dengan namanya tadinya Duanyam itu jadi anyaman tadinya. Betul. Terus sekarang kalau di Kreologi itu udah beyond anyaman aja. Beyond anyaman. Jadi Kreologi itu kreatif, logi jadi ilmu kreatif. So, dan fokusnya masih di Eastern Indonesia, di Nusa Tenggara. Majority Eastern Indonesia, NTT, Papua, but we also work in the western side as well. Gitu. Kenapa sih kamu, like what motivates you to do this? I think satu, of course, I was born and raised in Jakarta, but I've faced a lot of situations di mana berasa beda banget from my looks, especially. Satu, terus kemudian nggak banyak lah berasa dari SD, SMP, dan I've lived in Europe for sometimes 5 tahun, kemudian kuliah juga ke Jepang, dan di Jakarta tuh selalu berasa di 3 tempat ini beda sendiri, stand out gitu. Dari timurnya dan nggak ada gitu sesama kayak sama-sama dari Flores, sama-sama dari timur gitu. Nah di situ berasa penasaran, datangnya dari penasaran gitu, kayak kok nggak ada teman-teman yang lain nih dari sana, kok teman-teman banyakan dari Pulau Jawa lah, Pulau Sumatera lah gitu. Nah dari situ kemudian mulai penasaran, dan 2012 kembali dan coba kerja di sana di NTT. Dan dari kamu coba kerja di NTT? Betul. Jadi itu malah keluar. Kamu pernah kerja di Jakarta zone. Terus baru ke NTT atau gimana? Enggak, dari pulang kuliah di Jepang memang langsung pengen kerjanya NTT. Jadi itu malah keluar comfort zone. Kerja di sana tuh maksudnya kerja di NTT jadi entrepreneur atau? Enggak, awalnya kerja di a Swiss-based NGO. Belajar lah ya dari orang dulu gitu sebelum berani bikin usaha sendiri. Dari situ kemudian baru 3 tahun baru kemudian bikin Duanyam bareng teman-teman SMP. Itu kayaknya nggak sesuatu yang gini. Jadi entrepreneur di Jakarta ya udah sulit ya kayaknya. I mean, tell me about the experience of like being an entrepreneur tapi fokusnya tuh di Indonesia Timur gitu. Satu, it's like living in 2 different worlds. Satu, walaupun looksnya NTT tapi balik ke sana kan ada aksen Jakarta, dan aku nggak bisa sama sekali bahasa NTT, any accent, bahkan where my parents are from gitu. Jadi di situ aja udah berasa sebenarnya asing di sana. Pas masuk tuh nggak diterima, dibilangnya kok ini anak-anak Jakarta, ibu kota Jakarta, wanna do something hanya untuk seneng-seneng lah gitu, hobi. Nah itu satu. Tapi yang kedua kemudian juga
introducing something yang menurut mereka emang bisa ya produk anyaman itu memberikan economic opportunities gitu buat mereka. Nah itu juga ada challenge-nya sendiri. Nah tapi over time consistency being with them dengan community, this challenge akhirnya obstacle bisa kita overcome lah. Nah the next one comes dari sisi beneran bisnisnya nih, gimana nih beneran bisa scale up, gimana nih bisa profitable dan bahkan sustainable gitu kan. Nah itu yang I think 10 tahun ini has been, kalau orang bilang third year atau fifth year is make it or break it, for us it's extra sih, double the time gitu. Kayak ini 10 tahun gimana nih mau dilanjutin, mau even growing bigger gitu, apalagi kan ada pandemic happen. Tapi ya so far kita udah have a lot of support from a lot of people. We're exporting to one of world's biggest retailer all the way from the port di Eastern Indonesia. It's not easy tapi Really? Udah kemana jadi duanya? Kita supply ke IKEA. I think we're the only one from NTT. Amazing. Port NTT. So yeah, we're growing even stronger sekarang dan I think it is time sih untuk pass on the torch. Nice. Ini tentunya kan okay, so let's go back a little bit. Tadi you were curious lah ya, kenapa kok merasa beda. Ternyata pulang ke Flores juga beda juga gitu. How do you overcome this feeling of like apa ya, mungkin kayak sense of belongingnya tuh nyari gimana caranya? How do you, I don't know, make peace with that, or how did you process that? Nggak pernah kelar sih, even until today gitu. Last month juga baru ngobrol sama temanku kayak one day I can sit with women that I don't know only earns like, mereka earn mungkin sebulan tuh 1 juta gitu ya, rupiah. Tapi besoknya I can sit with my close friends in a cafe di Jakarta dan one meal aja tuh bisa 1 juta gitu. Nggak pernah nggak pernah itu berhenti make me bangga bahwa I can be part of both world. And then justru I think I have a role untuk decreasing the gap between these two worlds gitu. I can connect the two of them karena this one world di Jakarta di mana I see a lot of my friends have big heart and then they want to contribute to a better Indonesia and so on. And then the other side work with communities that actually need support, access information, anything like education and so on. Jadi yeah, I think that's where the uniqueness comes in. I can actually connect the two worlds. Cuman maksudnya kan kamu start ini 3 tahun setelah lulus kuliah ya berarti ya, start duanya, bener nggak? Yes. I mean that's quite young, I would assume, ya nggak sih? Yeah. Maksudnya biasanya orang-orang tuh umur segitu mungkin masih belum, nggak langsung jump to entrepreneurship, mereka masih ngapa-ngapain dulu. But sounds like kamu udah paham, you know, or at least try to figure out what is it that you want to do. Dan maksudnya going back to stay di Flores itu dan build something there udah dari from quite a young age lah gitu. Like I mean, what was the driver or the motivation? I mean, I would also like to understand, you know, was it scary? How was it for you? I think yang influence pasti banyak ya. Starting duanya juga sama junior high school friends. Jadi masih temenan semua nggak tuh? Masih dong. Udah 20 tahun lebih nih. Dan even going stronger. Wow, amazing. So dari teman-teman, I think kita educated in the same place, di mana empathy kita juga di-build. Dan dari situ kita sama-sama tahu we wanna do goodness lah buat Indonesia, we feel. Terus kita juga very early waktu masih di sekolah juga terpapar lah ya dengan program-program kayak ngajar bahasa Inggris di kampung-kampung gitu. Nah dari situ sih yang kemudian sampai hari ini pun kita masih merasa kita benar-benar pengen work with communities yang nggak banyak orang populer mau kerja bareng mereka lah gitu. Nah apakah itu menakutkan atau enggak? I think starting at such a young age itu justru bukannya menakutkan, tapi just leveraging the privilege that we have ketika kita muda gitu. Pas kita muda kan the privilege that we have adalah time. Nah, I think I was just using that privilege gitu karena I have the time. Kalau kita mulainya udah kayak at now mid 30,
itu kan pasti udah ketakutan, mulai sekarang, ntar udah capek, udah pengen nyaman, udah pengen pensiun dan segala macam gitu. Pikirannya udah berbeda. But when you start, udah pengen pensiun ya, oke. Udah harus dipikirin dong, kayak okay, I need to get out of Jakarta dan macetnya dan kayak slow living. Tapi kayak when you're 22, 23 kayak you have so many time, the energy, all the people that you want to meet, you want to learn. So I think it was about using the privilege. Alright. Interestingly, tadi kan bikin bisnis sama teman-teman udah dari SMP. And you said that you're still going strong and I mean that's something yang quite amazing. Biasanya tuh apalagi yang namanya bikin bisnis tuh konfliknya banyak ya, dan friksinya pasti jadi banyak juga. Banyak orang-orang bilang kayak aduh gue gak mau deh bikin bisnis sama temen, right? How was your experience? Why are you guys still quite strong in this gitu? We don't always meet eye to eye sih. Maksudnya pasti ada berantemnya, ada kayak I want this, she wants that, and then the other one wants this gitu. Selalu ada, tapi I think karena benar-benar udah lama kenal, justru satu we know each other so much, jadi there are things yang kita bisa tolerate lah gitu dari satu sama lain. But then at the same time juga kita sama-sama udah belajar dari our very first company bahwa in the beginning udah punya expectation yang udah diput on the table gitu. I want this and then the other two wants that gitu. Jadi kita udah sama-sama tahu mau segede apa sih, mau sekecil apa sih, pengen belajarnya apa. Ini lu punya waktu berapa banyak gitu. Lu mau input your time, your energy, money dan so on tuh berapa banyak. I think itu sih yang it's not always easy. I mean I got other friends yang kayak kalau kita kalau bercanda kayak kita jangan bikin bisnis bareng deh. For sure kita bakalan berantem. But then you have the other small numbers yang kayak wah kayaknya bisa sih tetap profesional dan work together gitu. Well, okay. Now, tadi kamu juga mention soal feeling different about because of how you look, right? Like physically gitu ya. Terutama di Jakarta mungkin juga nggak banyak orang yang dari Indonesia Timur atau Flores atau. How did you what is it that you feel, and also I don't know, what are the insights or the revelations that you came across by facing this? Because not everybody faced this thing, right? Nggak semua orang merasa beda, right? And I wouldn't understand juga karena kalau di Jakarta kayaknya ngerasa semuanya mirip-mirip gitu kan with me gitu personally, walaupun enggak juga gitu. But how did you, like, what are the things that you realized over the years, by being different? I think kalau mau ditaruh di satu kalimat, your story is yours only gitu. You're unique. Itu yang aku merasa aku belajar over the years. Walaupun berbeda, justru itu yang bikin you putting a different color in the circle that you belong in gitu. Finding the right support system, the right people that you hang out with. Karena ada mungkin case teman-teman yang lain yang look different tapi mereka ngalaminnya bully. For my case, I've never experienced menjadi berbeda tapi teman-teman tuh ngebully. Of course ada bercandaan kayak rambut keriting, kayak kabel telepon or anything, but then not on the bully experience-nya gitu, tapi benar-benar lebih kayak kita sama-sama hanya bercanda. Nah, I think that finding the right circle di mana mereka itu walaupun kita berbeda tapi they accept that uniqueness, dan justru uniqueness itu for me yang menjadi surprisingly setelah sekarang 12 tahun kerja di NTT, surprisingly this uniqueness yang malah menjadi takdirnya gitu sekarang. Kayak I mean 2 nyam kalau waktu itu I didn't realize that I was different, nggak akan ada 2 nyam gitu, nggak akan kita sama-sama rame-rame balik ke NTT atau all the other yang lain dari NTT juga nggak? Cuma kamu aja? Aku aja. Alright. Gitu, dan nggak akan ada pengalaman experience baru yang sekarang. Dan I mean embracing kali ya, itu kata yang tepat, embracing how different you are daripada murung dan ngelihat kayak beda, susah, nggak bisa dari yang lain gitu. Yeah. What do you think are biases atau mungkin something yang maybe myths gitu ya, atau biases lah yang
yang orang tuh nggak terlalu paham. Karena kan kalau dipikir-pikir ya, orang Jakarta tuh interaksi dengan orang di Flores tuh kan, I mean unless you travel there for tourism atau for holiday tuh kan nggak banyak gitu kan. Not talking about you per se, tapi lebih kayak bias in general gitu. Kalau orang tuh sana ekspektasinya apa, ternyata ketemunya apa, and vice versa. Kamu kan udah banyak kerja sama orang langsung di komunitas di Flores. What are their assumptions about people from cities gitu ya? Mungkin nggak generally Jakarta, tapi like kota lebih besar gitu. I mean, how did you experience that? I think satu yang selalu misunderstood antara these two worlds adalah tentang kata cukup sih, for me. Artinya teman-teman yang di Jakarta atau kita yang di Jakarta selalu merasa, wah teman-teman di desa atau orang yang NTT ini butuh dibantu, mereka butuh lebih, butuh pendapatan lebih, mereka tuh susah, mereka tuh gini. But then when you come to the community, you try so hard untuk bikin business model di mana mereka bisa earn 3 juta, 5 juta, 10 juta gitu sebulan. Tapi nggak bisa gitu, karena for them life is about ada acara adat lah, ada orang mati aja diraya, bukan di celebrate, right? Ya, celebrate acara adat itu bisa 3-4 hari. Nikah tuh bisa lama. Dan kita nggak bisa ngilangin itu gitu. So for me, buat kita tuh kayak mungkin bukan satu prioritas yang besar banget gitu. Benar. Sedangkan di Jakarta kan kita kayak run, mau achieve better, pengen lebih terkenal, pengen lebih banyak uang, pengen nyobain restoran yang ini karena yang lain udah nyobain gitu. Semuanya tuh harus kayak kompetisi gitu, FOMO. Sedangkan kalau di sana udah, kalau I can earn 5.000 sehari, udah gitu, cukup. Ya itu yang I think. Tapi buat mereka nggak kurang juga gitu. Benar gitu. So jadi buat mereka itu cukup gitu. Betul. Yang kita perlu kecilkan gapnya adalah when it comes to quality of life. Misalnya airnya bukan air yang bersih untuk nutrisi, atau makanannya stunting, jadi nggak optimal perkembangan otak gitu. Nah itu yes, I think kita perlu decrease the gap. Tapi when it comes to economy dan kita merasa di Jakarta semua orang pengen kaya atau semua orang pengen uang banyak, persepsi itu sebenarnya enggak gitu. Ketika kita kemudian ke daerah-daerah, not only NTT ya, tapi daerah-daerah third tier, fourth tier cities, orang-orang tuh enggak berlomba-lomba menjadi yang terkaya. Itu sih. Oke. After udah ngerjain ini selama lebih dari 10 tahun, has your vision changed atau did you find another purpose atau how has it evolved? I think pasti berubah. Tadinya starting 10 tahun yang lalu gitu, pengennya benar-benar duanya the biggest something lah, Indonesia's something gitu. But then sekarang starting my udah usaha yang kedua, terus of course lagi mikir untuk beberapa usaha yang berikutnya ke depan juga ngelihat gitu kayak ternyata nggak harus selalu jadi yang paling besar, tetapi you just selama bisnis ini benar-benar bisa solve somebody's problem, society's problem, ya udah happy enough gitu. Itu yang I think berbeda in the 20s and the 30s sekarang sih. Jadi that's the evolution gitu ya sekarang. Dan I mean it sounds like kamu masih senang jadi entrepreneur gitu, kayak masih ini luar biasa loh, nggak banyak loh yang kayak gitu. I mean masih betah gitu kan dengan segala jatuh bangunnya. Masih ya. Masih banget. Belum kapok sih kayaknya. Belum kapok ya. Belum. Okay. I need some of that optimism in my life. So how do you keep yourself energized then? Wow. I think tadi ya, tinggal di dua dunia ini for me. Kalau di Jakarta udah bosen nih sama yang urban banget, emang udah butuh balik sih ketemu komunitas. But then lama-lama dari komunitas tuh juga berasa kayak gelasnya tuang terus gitu, kayak ngasih informasi, bagi informasi, ngeliat opportunities. Jadi tetap harus balik ke Jakarta where all the ideas and inspiration itu ada gitu. Lesson learned-nya kan semua kebanyakan di Jakarta gitu. Jadi itu sih, living between that. Jadi balancing sebulan sekali, 2 bulan sekali, traveling between Jakarta and Eastern Indonesia sih. Okay, alright. And maksudnya kamu maintaining bisnisnya ada di 2 tempat. Jadi kamu traveling gitu biasanya? Bisnisnya sih mainnya kan Jakarta ya. But then kita kayak kreologi gitu ada di berbagai tempat. Jadi traveling to different areas sih.
Oke. Kalau Crealogy sekarang, main products atau services atau apa sih? What does Crealogy do? So we incubate UMKM, basically. Jadi kita benar-benar support them dari hulu ke hilir, tapi it's small businesses, jadi supply chain-nya. Benar-benar copying the system, the Do Anyam way ke teman-teman UMKM yang lain gitu. So, di industri yang lain-lain gitu maksudnya di gitu. Industri ekonomi kreatif, tapi terutama yang tangible ya, food, anyaman, tenunan, dan so on. Jadi di copy paste ke tempat-tempat lain apa yang udah works di Do Anyam, Anyam. betul. I mean, case contoh ya, misalnya we've heard a lot ketika kita ngobrol sama teman-teman industri di daerah-daerah kayak contoh misalnya NTT ya. Kayak kita ngobrol sama hotel, sama restoran gitu. Mereka butuh nih misalnya brokoli, ada satu hotel lah di Kupang gitu. Dia tuh ngomongin kayak, oh ya kita tuh selalu ada procurement brokoli dan sayur-sayur gitu. Ini brokoli gue tuh datang dari Surabaya, naik pesawat. Oh oke. Mahal juga ya tuh brokoli ya, datangnya jauh-jauh banget. 5 jam dari situ di pasar Timur Tengah Utara kayak Mananu, itu ada brokoli itu kayak benar-benar menggunung dan itu udah kuning semua. Nah, this connection, hyper local connection supply chain-nya itu yang nggak ketemu. So that's what we want to bridge. Dan the longer term dream-nya adalah ketika mereka bisa perlahan-lahan progressively naik scale-nya, UMKM-nya, productivity dari port-nya juga jadi makin besar, dan hopefully logistiknya juga jadi lebih murah karena economic of scale-nya masuk. Karena itu challenge terbesarnya Do Anyam. Ongkos kirim, jadi supply. Okay, right. And so menurut kamu, Crealogy ini kan masih baru berarti ya. Betul. And you're obviously hopeful that it can be copy paste. Yes. And so far emang bisa di copy paste itu modelnya it works gitu. It works. Jadi salah satu yang paling klasik dari teman-teman terutama yang di lokal adalah mereka selalu melihat pasar itu ada di luar provinsi mereka. Jakarta, Surabaya gitu. Pengennya kota-kota yang di luar Jawa lah gitu. Jawa kan where the dream is built. Nah, tapi mereka missed untuk ngelihat oh ternyata contoh gitu Kota Kupang, Kota Mais, event, seminar, workshop tuh banyak banget. Orang bikin goodie bag, bikin merchandise, semua beli dari Jawa. Sedangkan di Kupang tuh ada penjahit, ada lah gitu semua yang bisa provide. Nah, teman-teman UMKM tuh nggak ngelihat ini. Nah, ternyata isunya pencatatan, which Do Anyam juga udah melakukan. So we train them. Ini loh yang perlu dicatat tuh nggak banyak kok, cuma ini aja for you to understand delivery-nya seperti apa, nentuin harganya gitu. Jadi we've seen lumayan banyak sih UMKM kita akhirnya bisa jualan ke hotel di lokal, bisa jualan ke kerjasama mereka kolaborasi sama coffee shops gitu. Jadi kalau yang kamu lihat sendiri, like all these quote unquote digitalization lah ya, atau kan sekarang banyak banget e-commerce platform udah kalau di Jakarta itu udah normal dan biasa banget, right? Di sana it doesn't really help to unlock this atau? Not yet. I think literasi as in belum memanfaatkan teknologi untuk benar-benar berguna untuk diri masing-masing tuh belum. Sebenarnya tools-nya tuh udah tepat, tapi understanding how these tools benar-benar bisa bantu kita tuh I think belum gitu. Lalu skalanya juga yang kita lihat kayak even Crealogy gitu sebelumnya. We were thinking about skalanya harus nationwide, tapi Indonesia ini kan gede banget gitu. Nah, ternyata harus yaitu dibikin modified untuk setiap daerah tuh harus berbeda-beda. Again ya, Republik ini gede banget sih. Okay. It sounds like kamu udah 10 tahun terakhir ini benar-benar you're really absolutely just focusing on this and but you know talking about tadi balancing gitu ya, living in both worlds. What do you do for fun? Diving. Enak ya di Indonesia Timur banyak ya sebenarnya itu. Man, I'm telling you. Yeah. Terus Alor, you guys should dive in Alor. Yeah. Reading, terus nonton, playing with my nephews and niece. Itu sih paling. Nggak unik banget kok.
Oke. Kalau selain Alor, menurut kamu tempat yang underrated, yang orang nggak banyak tahu, yang harusnya they check out itu apa? Larantuka Lembata sih. Larantuka Masih Lembata. di NTT juga. Oke. Caranya ke sana gimana? Wah jauh. 4 jam ke Kupang, habis itu transit 2-3 jam maybe. Lalu kemudian habis itu another 1 hour dari Kupang ke Larantuka. Maksudnya naik pesawat ini? Pesawat lagi. Terus dari Larantuka sendiri bisa dengan kapal ke Lembata 2 jam atau bisa dari Kupang ke Lembata juga, tergantung flightnya ada apa enggak. Oke, ini nggak bisa. Oke, it's not like a weekend thing lah ya. Ini harus agak panjang ya 4. Oke. Terus ngapain di sana? Ada apa? Lembata itu ada Indonesia's only, ini controversial tapi Indonesia's only whale hunting tribe. Lamalera. Whale-nya tuh whale apa yang dihunt sama mereka? Whale shark atau whale? All the whales kecuali blue whale. And it's very tribal. Emang blue whales lewat situ juga? Lewat. Terus sama mereka nggak diapa-apain? Enggak, karena itu ada dianggapnya nenek moyang. Oh wow. Oke, terus? Nah ini benar-benar kayak pakai bambu runcing gitu dan seterusnya lah. Jadi masih very traditional. Terus mereka hunting whales untuk dimakan gitu. Makan. Untuk makan. Lalu pemotongannya kan juga tradisional dengan a lot of meaning. I mean you can see the symbolism and the rituals and the tradition gitu kayak benar-benar the beauty of manusia tuh makhluk sosial. Nah, ini nih benar-benar digambarkan gitu yang motong di bagian ini untuk anak yatim, untuk janda. Jadi yatim piatu dan janda tuh harus duluan, tuan tanah duluan, ini duluan gini-gini. Jadi pembagiannya tuh benar-benar wah rich lah gitu. Kalau diikutin. Langsung pengen ke sana. Amazing. Apa nama sukunya? That's very far away. Iya, itu Lamalera. Lamalera. Itu another 5 hours by car dari bandara Lembata. Dan jalanannya gimana? Sehari sih. Jalannya gimana? Jalannya menarik sih. Jalannya menarik. Beneran jalan atau off road atau gimana? Untuk orang-orang yang suka mabok darat. Jalannya cukup kayak off road lah, tapi bayangin ya dengan mobil yang tidak off road, jadi benar-benar dudak gitu. It's an experience on its own. Okay, alright. I don't think I can make it in this year. But tunggu sampai ada jalan dulu ya. And if you wanna go, you have to go di tanggal 1 Mei atau 31 Oktober, karena itu ada acara adatnya. 1 untuk Mei. Memulai masa berburu. It's very controversial ya ngebahas ini tapi iya sih, tapi I mean, you know, how katanya sih more whales died because of mereka telan plastik daripada diburu oleh tribe. Iya, dan nggak tahu ya, mungkin kontroversial buat banyak orang yang you know pecinta whales. Betul. But I'm also a diver, walaupun suka mabok laut, tapi I've heard that these traditional ways mereka sangat actually respect the animal. Jadi semuanya tuh benar-benar dipakai. Jadi benar-benar ya kan kayak dari nose to tail itu semuanya benar-benar berguna. Sampai minyak, sampai minyaknya gitu kan. Terus itu buat obat gitu. Iya. Wow, amazing. Cool. Kamu nggak mention sama sekali yang udah orang-orang tahu ya kayak Labuan Bajo, Pulau Komodo. I mean that's also beautiful pasti. Yeah, very beautiful. Yeah. Even for me, I was really impressed benar-benar Komodo divingnya, wah keren sih. Alright, so what is next for you after this? Another venture, hopefully this year, with a close friend as well. Still Eastern Indonesia. Ini konsisten ya Hana ya, beneran ya? Oh enggak setiap tahun kok. Enggak. Konsisten. Enggak setiap tahun. Oke, tiap tahun bikin bisnis baru di Indonesia Timur. Oke. 12 tahun aja baru 2 kok. Tapi consistently di Indonesia Timur, which is amazing. Yeah. Yes, I think the dan sama teman terus ya. The opportunity is there. Oke. Terus yes, hopefully Indonesia Timur tahun ini still working with sustainability issues sih, women empowerment. Terus kemudian bagaimana kita bisa contribute back to Mother Earth gitu. Itu sih. Right. Maybe last question before we go into rapid fire. What is it about women empowerment? Kenapa you seem to focus on that a lot di duanya? Dari tadi kita belum mention sama sekali soal women empowerment. What was it for you? Like why? Because I think buat aku bisa
even here talking to you is because I was empowered as a girl, as a woman. Dari sejak kecil, my dad gave me the best education. All the teachers that taught me dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, all they looked at me not as perempuan nanti aja gitu, tapi equal gitu. Jadi for me, I think that empowerment I wanna give forward to other girls or women in Indonesia. Nice. Alright, rapid fire question. Morning routine setelah bangun tidur ngapain? Mandi. Nggak lihat HP? Nggak lihat Instagram? Nggak sih, Google Calendar. Hebat. Lihat Google Calendar, this is why I have to wake up in the morning. Buku yang menurut kamu semua orang harus baca? The Blue Sweater. The Blue Sweater? Jacqueline Novogratz. Okay. Yes. Why? For me, ceritanya mirip lah with how Jacqueline Novogratz hidupnya juga berubah dari very early gitu. Dan she made it big with working with the community. A lot of people kan bilang kayak social entrepreneurs nggak akan jadi gede. You have to choose profit or people, gitu kan. Nah, one of the person yang showed to me that kalau itu sebenarnya bisa kok big. Tapi dan again big itu juga kan relatif. Definisinya apa exactly. gitu ya. Itu adalah Jacqueline buku Novogratz. ini ya. Oke. App di HP yang kamu you cannot live without. WhatsApp. Okay. Everyone's favorite. Yang paling penting dalam hidup apa? Family. Okay. Most valuable lesson you've ever learned? You never know unless you try. Okay. Worst piece of advice you've ever gotten? Ngapain dicoba sih, Han? Kayaknya nggak mungkin deh. Okay. Yeah. On a scale from 1 to 10, how happy are you? This starting 2024 and then the closing of 2023, I think 8. Okay, nice. Well, Hannah, thank you so much for coming here. Terus mampir minum kopi sama kita, and obviously we would love to follow up. Semoga venture-venture kamu yang baru, ya kan, sukses semua, right? And thank you everyone for listening. Bye. Thank you. Bye.